Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi, kita lanjutkan dengan pembelajaran matematik untuk semester genap ini ya. Kemarin kita sudah sampai ke tafsiran geometris dari turunan. Yang sudah dibahas itu adalah gradien ya, gradien garis singgung gitu ya. Oke, kemarin saya udah ngasih tugas nih ya. Mudah-mudahan udah dikerjakan. Kemudian udah kita cek ya, siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, untuk yang nomor 1, 2, 3, ini saya rasa yang udah pernah dibahas ya. Kita yang keempat ini yang akan kita lanjutkan ya. Jika sebuah kurva memiliki gradien garis singgung bernilai positif, 0, dan juga negatif, bagaimana bentuk grafiknya? Dan jelaskan masing-masing dari ketiga keadaan tersebut ya. Jadi harus dilihat grafiknya bagaimana. Kalau misalnya gradiennya plus, grafiknya gimana? Kalau gradiennya 0, grafiknya gimana? Kalau gradiennya negatif, grafiknya gimana? Arahnya kemana gitu ya. Oke. Kita lihat nih. Jadi nilai gradien itu bisa plus, bisa min, bisa 0, bisa juga tak hingga ya. Nah, kalau kita lihat ada sebuah grafik nih ya. Set gini. Nah, kalau gradiennya plus, ini miringnya kan ke kanan ya, ke kuadran 1 gitu. Nah, kalau grafiknya miringnya ke sini, ke kuadran 1 dan kuadran 4, berarti ini gradiennya plus. Nah, kalau kita lihat grafiknya itu naik ke sini gitu ya. Jadi bisa kita lihat kalau gradiennya plus, maka grafiknya itu adalah naik. Set gitu ya. Kemudian kalau gradiennya minus, nah ini itu grafiknya itu turun sini. Nah, ini salah satu gradiennya, garis singgungnya nih miringnya ke kuadran 2 dan kuadran 4 gitu ya. Nah, ini negatif di sini, berarti grafiknya itu turun gitu ya. Kalau ini naik lagi berarti ini gradiennya plus lagi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya gradiennya plus, grafiknya naik, kalau misalnya min, grafiknya turun. Bagaimana kalau gradiennya 0? Gradiennya 0 ini artinya tangen alfa sama dengan 0. Artinya gambar gradiennya adalah mendatar ya, sejajar dengan sumbu X yang ini. Nah, kalau sejajar dengan sumbu X, maka grafiknya itu merupakan titik puncaknya di sini gitu ya, di atas. Bisa juga di bawah di sini. Bisa di atas, bisa di bawah ya. Jadi kalau gradiennya 0, dia biasanya di puncak di sini. Nah, khusus untuk yang gradiennya 0, ini nanti kita akan bahas tersendiri. Sekarang kita akan bahas dulu fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu ini naik, turun, naik, gitu, dan seterusnya, maka pertanyaannya adalah, dari berapa sampai berapa gambarnya naik, gitu ya, dari berapa X-nya ini X-nya itu dari berapa sampai berapa gambarnya naik, ya gitu. Kemudian dari berapa sampai berapa gambarnya turun, kemudian dari berapa sampai berapa gambarnya naik lagi. Gitu. Nah, interval ini yang akan kita cari. Dari berapa sampai berapa, dari berapa sampai berapa, dari berapa sampai berapa. Itu untuk naik dan turunnya ya. Nah, kita akan jelaskan dengan contoh saja ya. Kita akan langsung ke contoh. Nih, kita coba nomor 1 nih. Dalam interval tertentu, grafik fx akan naik. Oh ya, sebelum contoh nih. Jadi bila dalam interval tertentu, grafik fungsi fx akan naik bila f aksennya lebih besar dari 0. Jadi kalau gradiennya plus, ini grafiknya naik. Ya. Nah, kalau dalam interval tertentu, grafik fx itu akan turun bila f aksennya lebih kecil dari 0. Gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, bila pada suatu titik P, A, B nilai F aksen sama dengan 0, maka Fx memiliki nilai stasioner di F A sama dengan B. Karena untuk yang nomor 3 ini nanti dibahas secara tersendiri ya. Jadi kita akan bahas yang ini dulu. Yang ini apabila M-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya adalah naik. Sedangkan apabila F aksennya lebih kecil dari 0 atau M-nya negatif, maka grafik Fx akan turun gitu ya. Kita ambil contohnya.
Tentukan interval atau batasan di mana fungsi f(x), x kuadrat min 4x min 5 naik atau turun. Jadi dari berapa sampai berapa dia naik, dari berapa sampai berapa dia turun ya gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi kuadrat itu gambarnya berbentuk parabola ya. Parabola itu ada dua, ada yang membuka ke atas, ada yang membuka ke bawah gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih. Kita coba cari gradiennya dulu ya. Kita cari gradiennya f aksen ya. F aksen dari sini ini adalah 2x min 4 plus dikurang 0 gitu ya. Ini gradiennya. Setelah ini dicari m-nya atau f aksen, maka kita jadikan sama dengan 0. Kita jadikan sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari x-nya. Ini 4-nya pindah ke sini jadi 4. Yang ini min 4 pindah ke kiri jadi 4, 2x. Jadi x-nya adalah 2 ya. Jadi di sini x-nya adalah 2. Nah, setelah ketemu x, kita buat bikin garis bilangan. Nah, garis bilangan ini nggak usah dituliskan angka-angkanya, cukup untuk angka yang ini aja, x sama dengan 2. Karena hanya ada 1, yaitu x1 saja sama dengan 2, maka titiknya cukup 1. Di sini kita bikin titiknya 1 untuk x sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga garis bilangan ini terbagi menjadi 2 bagian. Sebelah kiri 2 dan sebelah kanan 2 gitu ya. Nah, garis bilangan ini. Nah, sekarang kita cari gradien kalau x-nya lebih kecil dari 2. Yang lebih kecil dari 2 itu bisa 1, bisa 0, bisa min 1, bisa min 2, dan seterusnya. Ambil salah satu bilangan di sini, ya. Misalnya 1. Nah, mas 1 atau 0. 0, misalkan di sini, masukin ke f aksen. 2 kali 0 dikurang 4, berarti min 4. Berarti gradien m-nya min, ya. Berarti di sini gradien yang ada di sini semuanya kalau dimasukin harga x-nya pasti negatif gitu. Nah, di sini beri tanda negatif. Nah, negatif artinya bahwa gradiennya itu kalau x-nya lebih kecil dari 2 ke sini, semua berapapun masukin pasti hasilnya negatif. Jadi gradiennya negatif. Nah, tanda negatifnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, terserah ya. Yang penting ada tanda di sini bahwa ini gradiennya adalah negatif gitu ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan 2, sebelah sini. Ambil sembarang bilangan, misalnya 3, 4, 5, 6. Misalnya 3 aja lah paling dekat ya. 2 kali 3 itu 6. 6 dikurang 4, 2. 2 itu plus. Berarti M-nya plus. Berarti di sini gradiennya plus gitu. Sehingga kita beri tanda di sini plus gitu gradiennya. Jadi kalau x-nya lebih besar dari 2, maka gradiennya plus. Ya. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan. Tadi sudah disebutkan bahwa grafik fx itu akan naik kalau gradiennya positif. Ya, dan akan turun grafiknya kalau gradiennya negatif. Jadi kesimpulannya fx akan naik dalam interval x lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, ini intervalnya. Jadi lebih besar dari 2 ini sampai tahingga sana ya. Kemudian fx akan turun kalau lebih kecil dari 2 gitu kan. Yang ini yang tandanya negatif. Nah, inilah yang disebut dengan intervalnya gitu ya. Dari berapa sampai berapa. Jadi ini dari tahingga dari 2 sampai dengan tahingga, yang ini dari tahingga sampai dengan 2 gitu ya. Gitu. Sehingga kalau misalnya dibuatkan gambar grafiknya, itu kan ini berbentuk parabola ya. Jadi dia gambarnya itu turun, kemudian naik gitu. Pada saat X sama dengan 2, dia akan naik gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Turun, kemudian dia naik ke sini ya. Nah, cuman mungkin gambarnya bisa di sini, bisa di atas di sini, bisa di bawah, dan seterusnya. Ini belum kita bahas. Yang penting gambarnya turun, kemudian naik. Inilah fungsi naik dan fungsi turun untuk fungsi kuadrat seperti ini ya. Oke, itu contoh 1. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh 2 ya. Nah, tentukan interval di mana fungsi fx, x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Ya.
naik atau turun? Sorry, plus 9 ya. Oke, F aksennya berarti kita dapatkan di sini X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat, kemudian 6X kuadrat turunannya 12X, 9X turunannya 9, yang yang ini 9X 9, kemudian plus 1 ya, 0. Sehingga ini M-nya seperti ini. Kemudian kita jadikan sama dengan 0 ya. Diperoleh seperti ini. Kemudian kita faktorin, sebelum difaktorin diperkecil dulu supaya gampang ya. Oke. Faktorkan. Nih, kemudian ketemu X1-nya min 1, X2-nya min 3. Nah, setelah ketemu X, kita buat garis bilangan seperti tadi ya. Nah, karena di sini ada 2 X-nya, maka di sini titiknya kita bikin 2. Ya, sini 1, sini 1. Titik yang ini untuk min 3. Ya, yang ini untuk min 1. Kenapa min 1 di sebelah kanan min 3? Karena dalam garis bilangan min 1 ada di sebelah kanan. Ya. Nah, garis bilangannya sekarang terbagi menjadi 3 bagian nih. Sebelah kiri min 3, antara min 3 dan 1, kemudian dari min 1 ke kanan sana. Lalu jalan berikutnya adalah menentukan gradiennya dari masing-masing ini. Ya. Sekarang kita tentukan dulu yang ini. Min 3 sini, ambil sembarang bilangan yang kurang dari min 3. Misalnya min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Masukin ke, nah bisa masukinnya ke sini, ke M yang di sini, boleh juga ke yang M yang ini. Yang gampang tuh yang ke sini nih, masukinnya ya. Coba, kalau misalnya min 4 ya, sini min 4. Min 4 tambah 1, min ya, min 3. Min 3-nya nggak usah disebut, pokoknya min aja gitu ya. Min 4 tambah 1, min. Min 4 ditambah 3, min. Min kali min plus. Berarti di sini plus gradiennya ya. Sekali lagi, min 4, ini bilangannya di sini, masukin ke sini. Min 4 tambah 1, min 3 kan. Kemudian min 4 tambah 3, min 1, min. Jadi min kali min plus. Berarti di sini gradiennya plus gitu ya. Sekarang antara min 3 dan min 1. Misalnya min 2. Min 2 masukin ke sini. Min 2 plus 1, min. Min 2 plus 3, plus. Jadi min kali plus berarti min. Sini. Kemudian lebih besar dari 1. Min 1. Misalnya 0. 0 ya. Seperti sini. 0 tambah 1, plus. 0 tambah 3, plus. Plus kali plus, plus. Berarti plus. Nah, sekarang udah diisi. Baru kita ambil kesimpulannya. Ya, tadi sudah disebutkan yang tanda gradiennya plus berarti naik, yang tandanya min berarti turun. Penulisannya gimana nih? Fx akan naik apabila dalam interval lebih kecil dari min 3 ke sini atau lebih besar dari min 1. Ini cara penulisannya ya. Lebih kecil min 3 atau lebih besar min 1. Sekarang kalau penulisan yang kayak gini, min 3 sampai min 1, penulisannya akan turun dalam interval X antara min 3 dan min 1. Nah, inilah yang disebut dengan intervalnya, gitu ya. Oke, saya rasa bisa ya untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi cuma situ langkahnya. Sekali lagi, cari dulu turunannya, kemudian jadikan sama dengan 0, faktorin kalau punya pangkat 3 ya. Ketemu X-nya, buat garis bilangan, tentukan titiknya, kemudian tentukan gradiennya, baru ambil kesimpulan dari dari grafik yang ini ya. Nah, kalau dibuatkan gambarnya, ini kelihatannya mungkin ini kan naik, turun, naik. Berarti gambarnya itu kalau kita lihat bisa modelnya kayak gini, naik, sini turun, naik. Jadi gambarnya kayak gini ya. Ini gambarannya belum gambar yang ini, tapi ini hanya tentukan naik, turun, naik aja gitu. Ini gambarnya bisa di bawah di sini, bisa di atas, dan seterusnya. Nanti kita akan mencoba membuat grafik ya. Oke, saya rasa itu untuk yang penjelasan fungsi naik dan fungsi turun. Ini ada latihan soalnya, nanti silakan dikerjakan ya. Untuk ini waktunya 1 minggu, kemudian minggu depan
kita akan masuki ke yang sama dengan 0, F aksennya. Setelah itu, nah sebelum ke materi, materi yang lanjutan, untuk yang F aksen sama dengan 0, akan ada dulu evaluasi untuk yang soal-soal yang ini ya. Untuk fungsi naik yang turun, nanti bisa kasih soalnya dulu, ngerjakan dulu soal, kemudian bahas materi baru ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.